Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila dari kelas 2 TIF. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas yang diberikan di rumah. Tugas yang diberikan di rumah, kita itu diminta untuk menambahkan 4 halaman baru dari list yang telah diberikan. Saya itu mendapat bagian untuk membuat admin panel. Lalu saya membuat 4 halaman baru untuk admin panel yang saya punya. Pertama, saya akan menunjukkan terlebih dahulu outputannya. Setelah itu baru saya akan memberikan tunjuk codingan yang saya gunakan. Ini untuk hasil codingan yang saya buat. Nah, pertama bisa kita lihat di sini di dalam dashboard ini terdapat beberapa tampilan navbar yang setelah saya buat. Yang saya tambahkan itu ada bagian fact, bagian lowongan kerja, bagian testimoni, dan juga bagian booking. Nah, karena saya diminta untuk membuat admin panel, saya itu membuat CRUD-nya. Seperti contoh di fact. Di sini terdapat beberapa tampilan datanya. Dikarenakan untuk data tersebut tidak dihubungkan ke dalam database, lalu saya gunakan data JSON untuk membuat datanya. Di sini kita bisa membuat pertanyaan dan menulis sendiri jawabannya. Lalu bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Tetapi saat kita masuk lagi ke dalam, dia akan muncul lagi karena data tersebut tidak tersimpan secara otomatis. Setelah itu untuk di bagian lowongan kerja, di sini terdapat posisi, perusahaan, lokasi, persyaratan dan pisah persyaratan dan juga deskripsi. Lalu terdapat aksi edit dan juga hapus, di mana masing-masing data ini juga saya masukkan ke dalam data JSON. Jadi sehingga ketika saya hapus atau saya edit, dia akan balik seperti semua. Seperti ini contohnya. Ketika saya juga memasukkan contoh, kita masukkan contoh data, kita buat developer, terus kita buat nama perusahaannya, lokasinya, deskripsikannya, lalu kita tambahkan. Dia akan muncul di sini, tetapi ketika kita masuk lagi ke dalam lowongan kerja, dia akan hilang karena data yang saya buat itu bersifat sementara. Dia tidak langsung masuk ke dalam database karena saya tidak menghubungkan ke dalam database. Lalu di bagian testimoni sama seperti yang lain, di sini kita dapat menambahkan nama, testimoni dan juga bintang atau rate-nya. Terdapat aksi edit dan hapus juga. Lalu kita masukkan ke dalam booking. Di dalam booking ini ada nama, email, telepon, ID lowongan dan berbagai macam. Nah, untuk aksinya di sini terdapat juga edit dan juga hapus. Terus di sini kita terdapat status, di mana status ini terdapat confirm, cancel dan pending. Setelah itu saya akan menunjukkan kode program saya. Pertama, kita akan menjelaskan tentang fact terlebih dahulu. Untuk kode program yang saya gunakan semuanya sama, dimana di sini saya mengimport data fact list JSON. Untuk data tersebut, ini data yang saya buat, lalu saya masukkan ke dalam kode programnya. Setelah itu, untuk isi nomor 4 hingga ke bawah itu merupakan CRUD-nya create, update, dan delete. Seperti ini. Nah, di mana di sini terdapat placeholder-nya seperti tulis pertanyaan, tulis jawaban, terus juga ada info update tambah,
terus ada kelas submit juga dan berbagai macam. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang lowongan kerja. Untuk lowongan kerja di sini saya juga menggunakan data JSON untuk datanya. Di sini bisa kita lihat ini merupakan data yang saya masukkan di mana terdapat title, terdapat company, location, description dan juga recruitments. Kalau misalnya kita lihat di dalam kode programnya ini sama seperti sebelumnya, di mana saya memasukkan datanya yang dalam list JSON itu terdapat title, company, location, description dan juga recruitments, merupakan data dari JSON. Untuk ke bawah itu sama seperti sebelumnya. Ini fungsinya untuk membuat CRUD yang kita inginkan, tetapi tidak bisa tersimpan ke dalam data yang kita mau. Setelah itu kita akan masuk ke dalam testimoni. Nah, untuk testimoni saya itu juga menggunakan data JSON. Ini untuk datanya, di mana terdapat ID, name, review dan juga rating. Ini data-data yang akan masuk ke dalam outputan dari data testimoni. Seperti ini. Untuk ke bawah itu sama seperti sebelumnya, merupakan kode program yang kita buat untuk membuat CRUD. Setelah itu bisa kita lihat lagi di dalam booking. Nah, untuk kode booking saya juga membuat data JSON-nya, dimana dari data JSON tersebut bisa kita lihat di dalam sini. Ini merupakan data-data yang telah saya buat untuk membuat dari data booking outputan yang telah kita lihat tadi. Untuk kode programnya sama seperti tadi. Ini penginputan data yang saya masukkan ke dalam data JSON-nya itu terdapat username, email, phone, job ID, booking date dan juga status. Untuk ke bawah itu sama seperti lainnya fungsi untuk kode program ini untuk membuat CRUD-nya. Saya rasa sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.